sangat dekat. Buka YouTube terbaru, ada beberapa syekh dan ulama dunia yang berbicara di depan Ka'bah, di belakang beliau mengatakan, bersiap-siaplah wahai orang beriman terbaik dari berbagai negara. Sebentar lagi kalian akan berbaiat dengan imam besar kita, keturunan kandung Rasulullah yang menjadi pemimpin Islam seluruh dunia. Dari tangannya kita akan mendapatkan kemenangan Islam mendunia. Allahu Akbar. Dalam cerita salam, munculnya nanti kata Rasulullah adalah ketahuan dia berada di Madinah, lalu dia dikejar, dia pun lari menuju Mekah. Yang mengejar ikut mengejar, lari sampai ke Mekah. Di tengah jalan, di perbatasan sebuah kota namanya Al-Baidah, yang mengejar jumlahnya 300-an orang dari pasukan Sufyan, ini berasal dari Damaskus, yang mengejar sampai di kota Al-Baidah, perbatasan Madinah dengan Mekah ya. Kota itu gempa dan terbelah, lalu seluruh penduduknya, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya yang mengejar tenggelam masuk ke dalam perut bumi kota Al-Baidah. Tersisa cuma satu orang dari yang mengejar tadi. Yang satu orang inilah mengabarkan kepada manusia, kami tenggelam di Al-Baidah. Kami tidak, katanya, lepaskan saya, kalian salah orang, cari yang lain, bukan saya. Akhirnya didesak, terjadilah perdebatan karena lelaki tersebut adalah orang yang jujur, tidak pandai menutup. Ditanya nasabnya, memang nyambung kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Umurnya ditanya, pas usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Ciri-ciri fisik dan cintakan Nabi ada pada dia. Al-Baidah sudah tenggelam, maka pasti kamu orangnya. Kamu datang dari mana? Dari Madinah, ya kan? Tak boleh tuang dong. Dia datang dari Madinah. Bagaimana mau berdusta? Kata Rasulullah, akhlaknya sama dengan akhlak saya. Nabi itu tak berdusta dong. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, jadi selamat tinggal. Fase pertama, kedua, ketiga kita sedang ada di sini. Kata Rasul SAW, inilah diambulkan Jabarian, fase kediktatoran yang berkuasa di muka bumi saat itu bukan Islam. Islam tidak memegang kekuasaan di mana-mana. Yang terjadi adalah Islam dibenci, diperangi, dimusuhi, dan kaum muslimin ditindas, diperlakukan secara zalim dan semena-mena di seluruh dunia. Menurut Bapak dan Ibu, kenyataan sekarang terjadi apa tidak seperti itu? Benar-benar terasa apa tidak? Di seluruh dunia atau di Indonesia saja? Ya, kita sepakat. Kita sedang berada pada fase penindasan. Islam dan kaum muslimin diperangi rame-rame, dibenci dan dimusuhi. Bahkan termasuk orang Islam sendiri yang nggak ngerti agamanya sendiri, ikut-ikutan memerangi orang-orang Islam. Sekarang coba lihat, ada gerakan-gerakan masif luar biasa dalam rangka mengubur Islam sedalam-dalamnya. Tidak membolehkan Islam bergerak di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang media, di bidang pendidikan dan lain-lainnya. Islam diinjak-injak habis-habis. Dan siapapun orang Islam yang coba memperjuangkan sesuatu atas nama Islam pasti akan ditindak dan ditangkap sebagai radikal, ditangkap sebagai pengacau, pemecah belah umat, anti kebinekaan dan macam-macam label-label yang tidak bersahabat, yang sebenarnya bukan kita sama sekali, tapi disematkan kepada kita. Betul atau tidak? Inilah dia keadaan kita pada hari ini, dan ini jelas kita rasakan. Ya Allah, termasuk orang Islam yang nggak ada ilmu, ikut pula percaya dan ikut pula memerangi orang Islam. Innalillahi. Namun kata Rasulullah, seberat apapun ujian di sini, ada ternyata orang Islam yang makin ditentang, makin dimusuhi, makin dilawan, makin ditekan, semakin berkilau Islamnya, semakin kuat imannya. Pada masa ini kata Rasulullah, umatku nanti di akhir zaman, yaitu di fase keempat, akan terbelah menjadi dua belahan besar. Satu belahan mukmin haqqan, satu belahan yang lain munafik haqqan. Kalau saya melihat untuk di Indonesia agendanya pasca pelecehan Al-Quran di Kepulauan Seribu, lalu sejak itu umat Islam mulai terbelah menjadi dua belahan besar sampai sekarang dan sekarang pun berbagai macam rayuan dan iming-iming dunia serta sedikit Allah uji kita dengan gaya-gaya kekalahan. Ada orang-orang yang akhirnya menunjukkan jati diri yang sebenarnya, keluar dari barisan orang beriman, gabung dia dengan munafik haqqan. Paham nih maksudnya? Ya selesai lagi muslim. Kalau judulnya sudah fitnah dan petaka akhir zaman, jamnya dikasih waktu buat saya 1 jam, 1,5 jam, paling banyak 2 jam. Saya bingung mau menyampaikan yang mana. Soalnya semuanya butuh penjelasan yang rinci. Mau menjelaskan masalah Tuhan, ini penting. Bagaimana selamat dari Tuhan, ada petunjuknya oleh Rasulullah. Mau bicara tentang Dajjal, ini penting dan sangat penting. Tapi waktunya nggak bisa sebentar. Paling sebentar yang 2 jam, 2,5 jam tuntasin. Ya, sampai kapan kita menjelaskannya? Yang mana dulu, Tuhan, Dajjal, atau kita cerita Nabi Isa, cerita yang tidak maju, atau yang mana ya kita pilih ya? Apalagi kalau saya menyampaikan tentang pemimpin besar umat Islam seluruh dunia yang akan muncul dalam waktu dekat, insya Allah di depan Ka'bah, yaitu imam besar kita, Imam Al-Mahdi. Lain apa, Bu?
Lain apa kan? Tapi suara tadana. Alhamdulillah, itu yang lebih ada Pak. Dia mampu macam dia, tapi tadi dia mendengar. Selama Pak menjelang kita meninggal, maka tak mampu lagi melihat, tapi telinga bisa mendengar. Makanya kita diajarkan untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal, sebab telinganya masih aktif. Makanya pas kita baru lahir, nggak ada banyak baru lahir langsung tahu dia maknya. Nggak ada. Tahu dia bapaknya, matanya nggak melihat, tapi telinganya langsung bisa mendengar. Makanya diazankan dan diselamatkan. Ini telinga. Oke, Ibu. Kalau saya cerita tentang Mahdi, yang paling keren dan paling menimbulkan rasa asa dan semangat yang membara itu adalah 3 cerita tentang Imam Mahdi. Pemimpin besar umat Islam yang akan muncul dalam waktu yang sangat dekat di Mekah. Sangat dekat. Buka itu terbaru. Ada beberapa syekh dan ulama dunia yang berbicara di depan Ka'bah, di pelataran beliau mengatakan, bersiap-siaplah wahai orang beriman terbaik dari berbagai negara. Sebentar lagi kalian akan berbaiat dengan imam besar kita, keturunan kandung Rasulullah yang menjadi pemimpin Islam seluruh dunia. Dari tangannya kita akan mendapatkan kemenangan Islam mendunia. Allahu Akbar. Kalau cerita dari Imam Mahdi, jadi yang makan sampai dari dalam Bukhari, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, ya cuma itu saja yang sudah lahir. Kajiannya semuanya banyak Makanya waktu saya diundang, waktu itu kiai kita masih hidup, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, rahimahullah, diundangnya saya ke tempat Masjid Al-Iqra. Yang hadir lebih 10 ribuan orang, lantai luar, lantai dalam, lantai 2, semuanya diisi penuh. Saya ngisi kajian undangannya cuma dari jam 9 sampai zuhur. Dari jam 9 sampai zuhur. Lalu saya sampaikan kepada saya. Sudah masuk waktu zuhur, sedang gantung semua. Jamaah berteriak, lanjut Ustaz, lanjut. Apalagi mak-mak langkiang suaranya, Ustaz lanjut. Saya tanya sama panitia, tanya sama guru kita Ustaz Arifin Ilham, kata beliau, tambahlah sedikit. Oke, insya Allah pada zuhur kita tambah. Habis setelah zuhur, nggak ada makan siang loh Pak, nggak ada makan siang. Lanjutnya sampai asar. Pesawat saya jam 5:30 dari Halim. Kita tahu Pak ya, macetnya itu luar biasa dari Sentul ke Halim itu. Jadi saya mohon pada jamaah diizinkan saya harus pulang. Mereka tahan sampai masuk waktu asar. Lepas asar, yang buat lama itulah foto samanya itu minta. Foto cesak. Abi ya Pak. Akhirnya saya berangkat ke Halim, alhamdulillah ditinggal pesawat. Itu dari jam 9 sampai asar ngaji, pembahasannya baru 60% paling banyak yang sudah tersampaikan. Kalau walan tak bana gini sampai maghrib Pak. Paling jadi begitu, paling 40-50% lah sampai baru. Jadi mau bahas yang enggak tuh lah berbeda pendapat para ulama. Bukhon, Imam Mahdi, Dajjal. Bapak Ibu yang kami muliakan, lain dabaan enggak makan siang. Ya Bu, sepakat waktu Bu. Dah jadi apa Ibu? Sekali mendengar langsung paham. Makan siang enggak doang. Makan nasi yuk. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kita buat penyampaian tentang Imam Mahdi lah sebentar. Saya coba singkatkan aja. Imam Mahdi kapan munculnya? Lihat itu. Tanda besar kiamat yang pertama adalah Dukhon. Setelah Dukhon langsung sekali Imam Mahdi. Ustaz, Imam Mahdi ini siapa? Pemimpin besar umat Islam di akhir zaman. Dari keturunan kandung Nabi besar Muhammad SAW. Munculnya nanti kata Rasulullah adalah ketahuan dia berada di Madinah, lalu dia dikejar, dia pun lari menuju Mekah. Yang mengejar ikut mengejar, lari sampai ke Mekah. Di tengah jalan, di perbatasan sebuah kota namanya Al-Baida, yang mengejar jumlahnya 300-an orang dari pasukan Sufyan di berasal dari Damaskus, yang mengejar sampai di kota Al-Baida, perbatasan Madinah dengan Mekah ya. Kota itu gempa dan terbelah, lalu seluruh penduduknya, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya yang mengejar tenggelam masuk ke dalam perut bumi kota Al-Baida. Tersisa cuma satu orang dari yang mengejar tadi. Yang satu orang inilah mengabarkan kepada manusia, kami tenggelam di Al-Baida. Sementara penduduk Mekah, mereka tahu bahwa ada penenggelaman kota Al-Baida. Yakinlah mereka, lelaki yang dikejar itu sudah masuk Mekah. Menurut syarat hadis Nabi, seperti yang kita dengar sekarang, lelaki yang dikejar itulah yang akan memimpin kita. Dan beliau digelari oleh Rasulullah dengan Imam Al-Mahdi. Rasulullah bersabda, nama aslinya sama dengan nama saya, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah saya. Dia mirip dengan saya di segi akhlak, tapi tidak mirip dengan saya di segi rupa dan wajah. Jadi segi akhlak mirip dengan Rasulullah, tapi di segi rupa dan wajah nggak mirip. Kalau Rasul kulitnya putih bersih, kalau beliau kulitnya gelap dan cenderung pada hitam. Kalau Rasulullah SAW memiliki wajah yang sangat rupawan, kalau ini wajahnya sederhana, standar umum. Jadi perbedaan fisik ada. Nabi mengatakan alisnya seperti bulan sabit, seimbang.
seperti bulan sabit, ya. Kemudian di sini antara ujung alis dengan ujung alisnya ini ada beberapa bulu yang tumbuh, seolah alis itu bersambung, seolah-olah. Lalu kata Rasulullah, hidungnya mancung, tulang hidungnya runcing, lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung yang level, hidung kita ini nggak level. Tahu diri saya loh, Imam Mahdi kawak. Sadarlah sih teh. Rasulullah mengatakan dahi dan jidatnya lebar, bibirnya tebal, atas dan bawahnya seimbang tebalnya. Walaupun tebal, enggaklah seperti orang negro begitu. Seimbang dan enak dilihat. Giginya rata, nggak ada yang boneng maju berapa ke depan, ke belakang, nggak ada, rata. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain kata Rasul bisa dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak fasih melafazkan huruf ro, tak fasih melafazkan huruf ro. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, perutnya suspek. Bulu dadanya lembut, rambutnya berwarna coklat, jenggotnya berwarna hitam sedada, tebal. Rasulullah SAW menyebutkan ciri fisik itu. Dia nanti disumpah dan dibaiat paksa di depan Ka'bah. Dia menolak, bukan saya, tapi dipaksa oleh para alim ulama yang sudah berkumpul tanpa ada perjanjian sebelumnya. Mereka berkumpul karena melihat syarat-syaratnya ada pada laki-laki ini, ditangkap laki-laki ini. Kamulah yang akan memimpin kami. Kamu pasti yang menjadi al-mahdi bagi kami. Tidak, katanya. Lepaskan saya. Kalian salah orang. Cari yang lain. Bukan saya. Akhirnya didesak. Terjadilah perdebatan. Karena lelaki tersebut adalah orang yang jujur dan tadi bentuk. Ditanya nasabnya. Memang nyambung kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Umurnya ditanya. Pas usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Ciri-ciri fisik dan cintakan Nabi ada pada dia. Al-Baida sudah tenggelam. Maka pasti kamu orangnya. Kamu datang dari mana? Dari Madinah, ya kan? Gak berituang dong. Dia datang dari Madinah. Bagaimana mau berdusta? Kata Rasulullah, akhlaknya sama dengan akhlak saya. Nabi itu tak bentuk dong. Yang ngaku-ngaku Imam Mahdi selama ini, itu tuyul tuh. Belum apa-apa udah nyebarkan nomor rekening. Yang mau dibaiat, mari sini. 1 kali kita baiat, sekian. Imam Mahdi yang sebenarnya nggak mau ngaku-ngaku. Dan bahkan menolak ketika dipaksa untuk disumpah dibaiat. Nggak mau. Tapi dia punya ilmu. Ilmu tentang agama, ilmu tentang fikih, ilmu tentang syariat. Dia punya ilmu karena hidupnya dari kecil bergelimbang ilmu dengan para alim ulama. Akhlaknya mulia, ibadahnya kuat, tapi dia memang nggak ngerti masalah-masalah perang, masalah politik, masalah ekonomi, masalah bagaimana cara memperbaiki dunia, nggak ngerti. Makanya ketika diminta kepada beliau agar mau dibayar memimpin umat Islam, beliau kuat menggelengnya. Jangan boleh, tolong, jangan boleh, bukan nambo, pilihlah orang lain, carilah orang lain. Maka para ulama mengatakan tidak semua syarat itu ada pada engkau. Tapi saya tak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Pokoknya kami bayar, Allah yang akan membimbingmu, Allah yang akan menuntun kamu memimpin kami semua. Lalu terakhir kata-kata yang menakutkan bagi laki-laki yang soleh yang beriman ini, kata-kata para ulama itu dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? Ulama ini berkata, jika seandainya engkau tidak mau kami bayar, engkau tidak mau memimpin kami, maka seluruh dosa orang-orang zalim di muka bumi ini yang mereka lakukan pada Islam dan umat Islam, engkau yang tanggung. Kenapa saya? Kata Rasulullah, yang bisa menghentikan semua kezaliman mereka hanyalah engkau. Engkau menolak, engkau tidak mau, maka berarti engkau membiarkan mereka terus menzalimi Islam dan kaum muslimin. Serahkan tanganmu. Baru Tamanuang lelaki ini dan berkata, biarkan malam ini saya bermunajat kepada Allah. Saya mohon petunjuk dari Allah apa yang harus saya lakukan. Maka lanjut kata Rasulullah, fa aslahahu Allah fi lailatin. Dalam satu malam itu Allah perbaiki kemampuannya. Allah upgrade kemampuannya dari nggak ngerti jadi ngerti, nggak tahu tentang seluk-beluk perang, Allah pahamkan dia langsung. Nggak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang berat, besar, masalah ekonomi, masalah militer, masalah kepemimpinan, masalah-masalah kebobrokan moral, bencana-bencana alam, bagaimana mengatasinya langsung oleh sang pemimpin itu tahu dia apa yang akan dilakukan. Itulah dia fa'aslahullahu fi lailah. Dalam satu malam Allah perbaiki kemampuannya, di-upgrade oleh Allah sehingga dia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi suasana yang benar-benar hancur pada masa itu. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kemudian besok paginya dia dikepung nih, nggak bisa lari, diawasi setiap gerak-geriknya. Besok paginya di waktu duha selepas fajar, dia pun selepas syuruk terbit matahari, terang matahari, dia pun didesak. Bagaimana? Dan dia menjawab, saya siap. Dibaiatlah beliau. Pembaiatannya terdengar oleh pemerintahan yang sedang berkuasa di Arab Saudi.